Lalu siapa Az-Zuhri? Telah terdahulu di hadis yang pertama. Di hadis Al-Bukhari dengan lafaz yang sama. Bahwa Az-Zuhri dia adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah, ma'ruf dengan Ibnu Syihab. Dan telah terdahulu di hadis nomor awal terjemahnya. Maka selesai dari Az-Zuhri an Abi Salamah. Maka Abu Salamah dia bernama Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf al-Madani Az-Zuhri al-Qurashi. Dan Abu Salamah di sini masyhur dengan kunyahnya dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Maknanya tabaqatul wusta minat tabi'in. Dan di tabaqah yang ketiga yang masyhur seperti Abu Saleh Dakwan As-Saman dan juga Muhammad ibnu Sirin dan juga Abu Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari dan Zaid ibni Aslam dan juga Ikrimah maula dari Ibni Abbas dan Mujahid. Maka ini semuanya di tabaqah yang ketiga. Dan Al-Hasan Al-Basri juga. Adapun kedudukan Abu Salamah maka dia di atas derajat thiqah. Dan dia banyak periwayatan dari Abi Hurairah. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana thiqatun faqihan katsiral hadis. Berkata Abu Zur'ah, thiqatun imam. Maka dia adalah rawi di atas derajat thiqah. Dan Abu Hurairah telah terdahulu penjelasannya di hadis yang pertama. Maka mana poin pendalilan di sini? Poin pendalilan di sini di lafaz berkata Abu Hurairah, yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimatin. Bahwa Nabi yuraghibu fi qiyami Ramadan. Nabi sangat menganjurkan pada qiyami Ramadan, maknanya salat tarawih, min ghairi an ya'murahum, tanpa memerintahkan kepada mereka fihi azimah, fihi bi azimah, dengan keras. Maka mana wajah pendalilan di sini? Wajah pendalilan di sini adalah min ghairi an ya'murahum, tanpa Nabi memerintahkan kepada mereka fihi bi azimah, tanpa azimah. Maka apa makna azimah? Maka azimah dari segi lughah ay bi ghairi qasdin muakkad, tanpa dikuatkan, itu maknanya. Ini dari segi lughah. Maka di dalam lughah telah disebutkan di Al-Qur'an bahwa makna dari azimah adalah sesuatu perkara yang sangat keras. Atau kita katakan sesuatu perkara yang dikuatkan. Maka itu dari makna lughah permasalahan al-azimah. Kama qala ta'ala misalnya di surat Ali Imran, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Maka jika kamu memang benar-benar telah menguatkan hati kamu, maka tinggal bertawakal kepada Allah. Bulatkan tekad, saya ingin safar hari ini, bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Saya ingin membuka usaha ini, bulatkan tekad, dan bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan memberkahi. Maka itu makna dari al-azimah dari segi lughah, bimakna al-qasd al-muakkad. Adapun poin pendalilan dari sunnah di lafaz hadis ini, yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimah. Maknanya Nabi dulu memerintahkan untuk sholat tarawih ini dengan perintah, namun perintahnya bi ghairi azimah, tanpa perintah yang kuat. Maka di sini poin pendalilannya, dia itu bukan
wajib lafaz min ghairi an ya'murahum. Karena lafaz amr yufidu bihi al-wujub. Maka maknanya di sini Nabi mentargib, mengajak kaum muslimin untuk qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum. Maka kalimat ya'mura yufidul wujub. Maka al-asal kalimat al-amr kama ya'murahuna yufidul wujub. Dan itu seperti banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama di Al-Quran ucapan Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka pelajaran hari ini pelajaran usul fikih. Maka di kitab usul fikih, di pelajaran usul fikih disebutkan dari lafaz-lafaz yang memberikan makna wajib adalah lafaz amara. Maka di sini di dalam hadis Nabi yuragibu qiyam Ramadan bi ghairi an ya'murahum, tanpa mewajibkan kepada mereka. Karena lafaz amara yufidul wujub. Lafaz amr memberikan makna wajib. Sesuai dengan ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mentahdzir dengan fitnah dan adab bagi mereka orang yang menyelisihi perintah Nabi. Dengan ucapan falyahdhar. Dan disebutkan antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Bagi mereka yang menyelisihi dari perintah Nabi, diancam oleh Allah dengan diberikan fitnah atau adab yang besar. Maka ini menunjukkan perintah yang wajib. Ini dalil yang pertama di Al-Quran. Dan dalil yang kedua, ucapan Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Syahidnya di sini, maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan idza qadallah, jika telah ditetapkan oleh Allah wa rasuluhu dan rasulnya amron, perkara yang wajib, an yakuna lahumul khiyarah, tidak pantas bagi mukmin dan mukminah untuk memilih. Sudah disuruh wajib, salat 5 waktu wajib, salat berjamaah wajib, puasa Ramadan wajib, menuntut ilmu wajib, semua perkara-perkara yang wajib, kemudian dia memilih, tidak apa-apalah, dan seterusnya misalnya. Maka ini tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memilah dan memilih perkara-perkara yang wajib. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah memerintahkan perkara amron, maka tidak boleh bagi hamba Allah dari muslim an yakuna lahumul khiyaratu, menjadikan pilihan. Ini perkara yang wajib kemudian dipilih dan dipilah, maka tidak bisa. Puasa Ramadan wajib, tidak bisa dipilah dan dipilih. Maka ini menjadi pendalilan dari dua perkara bahwa amr asalnya memberikan makna wajib. Dan contoh yang lain misalnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang siwak. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Jika tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, maka aku akan mewajibkan kepada mereka bersiwak dalam setiap sholat. Namun Nabi tidak ingin mewajibkan kepada kaum muslimin karena mungkin berat.
dari mana dapat siwak. Kalau misalnya siwak sekarang mudah diganti dengan odol dan sikat gigi pun, mungkin ada orang yang tidak mampu dalam setiap waktu melaksanakan siwak. Karena dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan perkara-perkara sesuatu mungkin tidak punya uang juga untuk membeli odol dan sikat gigi. Banyak manusia yang sampai derajat seperti itu. Maka Nabi tidak ingin mewajibkan. Namun poinnya di sini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Maka jika perkara itu tidak memberatkan, aku akan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersiwak. Maka ini menjadi pendalilan bahwa lafaz amara yufidu al-wujub. Dan begitu pun di dalam hadis juga dari Aisyah bahwa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi datang li arba madaina min Dzulhijjah atau khams, dari hari keempat atau hari kelima dari bulan Dzulhijjah. Fadakhala alayya wa huwa ghadban. Dia masuk kepadaku dan Nabi dalam keadaan marah. Fakultu man aghdabaka ya Rasulullah. Apa yang membuat kamu dan siapa yang membuat kamu marah? Adkhalahu Allahun nar. Maka Nabi marah dan mengatakan Allah memasukkan kepada dia api neraka. Qala awa masy'art inni amartu nasa bi amrin fa idahum yataraddadun. Maka bagaimana wahai Aisyah pendapatmu? Aku memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu dan mereka masih yataraddadun, maknanya ragu-ragu, melaksanakan, tidak melaksanakan, padahal aku memerintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa lafaz amr yufidul wujub. Sampai marah Nabi dan mendoakan adkhalahullahu annar, bisa masuk api neraka. Maka inilah dari pendalilan kalimat amaro yufidul wujub. Maka di sini kita mengetahui kenapa penulis di hadis di bab yang ketiga ini kok memasukkan riwayat Muslim. Padahal telah terdahulu hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawih, diampuni dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari jalan yang ma'ruf di hadis nomor pertama di matan dari Abi Hurairah. Kok di sini penulis memasukkan riwayat Muslim? Karena lafaz tadi bahwa dulu Nabi Muhammad yuragibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum. Penulis ingin memasukkan hadis ini menjadi pendalilan hukumnya sunnah. Maka lafaz ini berlafaz maknanya sunnah. Bahwa Nabi memerintahkan sholat malam ataupun sholat tarawih itu bigairi an ya'murahum bi azimatin, tanpa memerintahkan, maknanya perintah di sini yufidul wujub, tanpa memerintahkan perkara yang wajib. Maka dipilih oleh penulis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk tujuan ini. Kemudian di sana hadis-hadis yang menunjukkan kepada sunnah juga, dan mungkin kita cukupkan di sini. Maka yang belum tasmi silahkan mentasmi. Naktafi ilahuna wa barakallahu fikum. Ya tasmi sekarang. Pakai itu saja di dalam. Jalakumu surah. Bismillah qala al-mu'allif Allah ta'ala as-salifatu istisqa'u liqa'in ismu siddiqin wa syuhada. Qala al-imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah hadatsana al-Yaman
عن شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن عيسى بن طلحه قال سمعت عمر بن عمر الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيت يا رسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأتيت الزكاة وصمت رمضان وكنته فممن أنا قال أنت من الصديقين والشهداء. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu Siddiqin Syuhada. Qala Ibnu Nu'aym rahimahullah hadatsana Abu Yaman an Syu'aib ibn Abi Hamzah an Abdullah bin Abdul Rahman ibn Abi Husain an Isa bin Talha qala sami'tu Amr bin Umar al-Juhani qala da'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita ya Rasulullah إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلاة الخمس وأتيت الزكاة وصمت رمضان وكنت ممن أنت من الصديقين والشهداء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Nu'aym rahimahullah hadatsana Abu Yaman an Syu'aib bin Abi Hamzah an Abdullah bin Abi Rahman bin Abi Husain an Isa bin Talha qala sami'tu Amr bin Umar al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala La ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ataitu zakata wa sumtu ramadan wa qumtu